Baiklah, hari ini kami akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kami di kelas terkait materi kami, yaitu kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Di sini saya Syifa Zahra akan menjawab pertanyaan dari Rifa Ramadhani. Apa tantangan utama yang dihadapi SMA Negeri 2 Tanjung Pinang dalam menerapkan kurikulum merdeka mandiri berbagi? Bagaimana sekolah mengatasi tantangan tersebut? Jawabannya adalah tantangan yang dihadapi oleh SMA Negeri 2 Tanjung Pinang adalah kesiapan guru dalam memahami filosofi, alur pembelajaran, dan asesmen yang berbeda, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Jadi, sekolah tersebut mengatasinya dengan memenuhi semua prasarana dan sarana pendukung untuk melaksanakan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning yang teratur dan sesuai dengan jalannya pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Shirley. Bagaimana cara mengintegrasikan pendekatan deep learning secara efektif ke dalam desain dan pelaksanaan kurikulum merdeka? Jawabannya, kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran fleksibel dan berbasis proyek. Integrasi deep learning dapat meningkatkan efektivitas dengan mendorong pemikiran kritis dan aplikasi nyata. Integrasi ini mempunyai langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu analisis prinsip, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat penilaian. Ada contoh implementasinya pada pembelajaran matematika, misalnya membuat proyek menghitung anggaran keluarga untuk memahami jabar secara praktis. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, membuat analisis teks kompleks dan esai reflektif tentang isu sosial. Nah, tantangan dan solusinya juga ada. Tantangannya, waktu terbatas, kurangnya pelatihan guru. Solusi dari ini, mulai pilot kecil, gunakan pelatihan Kemdikbud, fokus pada fleksibilitas kurikulum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, Hadi, yaitu menurut Anda, apakah tantangan terbesar dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka berbasis deep learning di sekolah-sekolah? Jawabannya itu, tantangan terbesar itu ada. Pertama adalah perubahan pola pikir dari mengajar ke membimbing belajar. Ini untuk guru-guru, karena masih banyak sekali guru-guru yang sangat susah move on dari cara mereka mengajar sebelumnya, seperti ceramah, menghafal, atau menyelesaikan materi secepat mungkin. Karena pada pembelajaran deep learning ini, guru-guru itu dituntut sebagai fasilitator, yang dimana fasilitator itu tugasnya adalah untuk membantu siswa aktif untuk mencari, menganalisis, mengkolaborasi, dan mencipta. Lalu yang kedua itu adalah kesiapan dan kompetensi guru. Pada deep learning, kesiapan dan kompetensi guru itu harus sangat-sangat diperlukan, karena untuk menerapkan kurikulum merdeka berbasis pembelajaran deep learning ini, kita tuh harus memerlukan guru yang mampu merancang pembelajaran berbasis proyek, memfasilitasi diskusi mendalam, dan menggunakan teknologi secara efektif. Lalu yang ketiga itu tantangannya adalah keterbatasan sarana dan infrastruktur. Deep learning ini biasanya melibatkan akses internet, laptop atau HP, media kolaboratif seperti buku, dan ruang kelas yang fleksibel. Banyak sekali di Indonesia ini, khususnya di daerah 3T, yang kondisinya itu jauh dari kata layak atau terbatas. Yang kelima itu ada kesiapan siswa dalam belajar mandiri. Pada kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning ini, banyak siswa yang masih menunggu jawaban dari guru dan belum memiliki budaya untuk belajar mandiri. Kurikulum merdeka ini menuntut siswa untuk aktif bertanya, mencari informasi sendiri, berpikir kritis, dan berkolaborasi seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Cecil, yaitu bagaimana penggunaan teknologi dapat mendukung pendekatan deep learning dalam meningkatkan kompetensi siswa. Jadi jawabannya itu, teknologi membantu deep learning dengan menyesuaikan materi dan cara belajar sesuai kemampuan siswa, memberikan umpan balik cepat, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Ini mendukung kurikulum merdeka yang fleksibel dan fokus pada pembelajaran bermakna serta pengembangan keterampilan pada abad 21. Jadi, teknologi membuat deep learning menjadi efektif dan personal, memudahkan siswa memahami konsep secara mendalam dan relevan dengan kehidupannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Laras, yaitu sejauh mana deep learning dapat membantu siswa memahami konsep secara mendalam dibandingkan metode pembelajaran yang konvensional. Deep learning dalam pendidikan membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam dibandingkan metode konvensional. Jika pembelajaran konvensional menekankan hafalan dan hasil akhir, deep learning menekankan pemahaman makna, keterkaitan antar konsep, dan penerapan pengetahuan pada situasi baru. Melalui diskusi, refleksi, dan eksplorasi, siswa menjadi pembelajar aktif yang berpikir kritis dan metakognitif. Pendekatan ini terbukti meningkatkan pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, serta daya tahan pengetahuan dalam jangka panjang. Namun, keberhasilan
efektifnya tergantung pada strategi guru, lingkungan belajar, dan kesiapan siswa. Contohnya itu, dalam pembelajaran sains, siswa tidak hanya menghafal rumus fotosintesis, tapi melakukan eksperimen dan diskusi untuk memahami bagaimana proses itu terjadi di alam.